فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله وإخواني ورحمة الله. Alhamdulillah, kita berbahagia di hari ini dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat batin yang tidak kalah utamanya, yaitu ketakwaan, hidayah, jika kita masih menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima setiap amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Wa rahmatullah, kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam beserta sedikit penjelasan atau singkat penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Ahkam, Taysirul Alam fi Tawdihil Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Taysirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Kalau Tawdihul Ahkam itu kitab Syarah Bulughul Maram, tidak salah karya Syekh Al-Fauzan. Kita sampai pada bab al-madhi, bab fil madhi wa ghairihi. Bab menjelaskan tentang madhi dan juga beberapa hal yang berkaitan dengannya, yaitu hal najis maksudnya. Jadi ada satu zat cair yang keluar dari tubuh manusia, khususnya dari salah satu as-sabilain, maksudnya adalah kubul, dari kemaluan depan seseorang, yang keluar ketika seseorang sedang bergejolak syahwatnya, namun ada dua macam. Yang pertama disebut mani, yang kedua disebut madhi. Apa bedanya mani dengan madhi? Mani bukan hanya bergejolak syahwatnya, tapi memuncak ketika seseorang berada dalam kondisi klimaks. Kemudian cairan tersebut keluar memancar dalam jumlah yang banyak, kental dan pesing. Itu disebut mani. Di mana seseorang ketika keluar air maninya diwajibkan mandi atau ghusl. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'. Kewajiban mandi disebabkan karena air yang keluar ketika seseorang memuncak syahwatnya. Nah, macam yang kedua adalah cairan yang keluar ketika bergejolak syahwatnya tapi tidak sampai puncak. Keluarnya pun tidak memancar, tidak muncrat, hanya setetes, dua tetes, banyak pun tidak sampai muncrat. Ini disebut madhi. Syekh mengatakan, al-madhi huwa as-sa'il alladhi yakhruju min adh-dhakar. Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Meskipun Syekh di sini menyebutnya zakar yang identik dengan kemaluan laki-laki, namun Syekh menyebut di sini kemaluan secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, karena perempuan pun bisa keluar nanti. Sebagaimana keluar mani juga bisa dari perempuan, mani pun bisa dari perempuan. Indah hijali syahwah, ketika syahwatnya bergejolak.
wa yakhruju bila daf'in wala ladzah, keluarnya pun tidak muncrat atau memancar dan tidak ada, mohon maaf, rasa nikmat. Keluarnya begitu saja keluar. Ketika seseorang sedang pikirannya sana-sana mungkin, atau dihadapkan sesuatu yang menarik, menggoda, kemudian keluar tapi tidak memancar, maka disebut madhi. Wala ya'qubuhu futur. Di antara perbedaannya, madhi juga setelah keluar tidak bikin malas, tidak bikin lemas. Beda dengan mani. Kalau mani jumlahnya banyak, ketika keluar pun membuat seseorang lemas dan malas. Waqad la yuhissu bi khurujihi aw la yuhassu bi khurujihi. Tidak terasa kadang-kadang keluarnya. Kadang-kadang tidak terasa keluarnya, tiba-tiba ada cairan di celana kita atau celana dalam kita. Tidak semua. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, dan itu sama baik laki-laki maupun perempuan. Wal muradu huna bayanu ahkamihi min haitsu an-najasati wa naqdil wudu. Kenapa Syekh sebutkan di sini bab nadhi? Tujuannya ingin menjelaskan tentang najisnya cairan tersebut dan juga apa konsekuensinya. Konsekuensinya adalah membatalkan wudu. Wa fil babi iddatun min al-ahadits tata'allaqu bi naqdil wudu wa izalatin najasat. Meskipun di bab ini tidak hanya dalam madhi ya pembahasannya, ada juga beberapa hadis yang membahas benda najis yang lainnya. Di antaranya hadis setelah ini ada hadis tentang air kencing bayi laki-laki. Kita bacakan hadisnya yang ke-23. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku laki-laki yang mudah sekali keluar madhi. Berarti syahwatnya kuat ya, dan mudah keluar madhi. Banyak. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi minni. Kata Ali, tapi aku malu mau nanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madhi ini, karena aku adalah mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Nabi Muhammad adalah istri Ali, khalifah yang ketiga, khalifah yang keempat, salah satu sahabat dijamin masuk surga yang menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu. Namun beliau tidak menjadikan malunya itu membuat beliau tidak mau bertanya, karena bertanya akan sesuatu hal yang tidak kita ketahui hukumnya wajib. Kita harus bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada ahlul dzikir, ahlul ilm, jika kalian tidak tahu. Artinya malu membuat orang tidak mau bertanya. Nah, ini salah satu kekeliruan, salah menempatkan malu. Padahal bertanya adalah obat untuk penyakit jahil. Ya. Syifaul ayyi as-su'al. Obat untuk penyakit kebodohan adalah bertanya. Maka ketika kita tidak bertanya, kita akan masih dalam kondisi al-ayy, al-jahil, bodoh. Qul rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Nah, beliau karena kebetulan beliau mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak berani nanya langsung. Ini sifatnya tentang hal yang sedikit privasi atau sedikit mungkin secara umum dikatakan vulgar gitu ya, atau berkaitan dengan kemaluan. Dan beliau ini mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau permasalahan yang lain dalam fikih bab yang lain, dalam tauhid mungkin, atau
atau dalam akhlak mungkin, insya Allah Ali tidak akan malu. Hanya saja ini pertanyaannya berkaitan tentang kemaluan. Dan beliau adalah orang yang gampang keluar mani. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fasa'alahu, maka beliau memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawaf. Apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cucilah, basuhlah kemaluanmu lalu berwudu. Mencuci ini memiliki makna tersendiri, makna tersendiri yang disebutkan oleh para ulama tidak sama seperti cebok, membersihkan kemaluan biasa seperti kencing. Kalau kita membersihkan kemaluan dari air kencing, yang diwajibkan untuk dibersihkan hanya ujung kemaluannya saja, lubang atau daerah yang terkena najis dari kemaluan kita. Untuk urusan mandi, para ulama menyebutkan tidak sama. Diambil dari lafaznya, yaghsilu dzakarahu, mencuci kemaluannya. Sebagian ulama menyebutkan, ini disebutkan nanti di antara maknanya adalah diharuskan dicuci seluruh kemaluannya. Nanti kita sebutkan beberapa faedah yang terkandung di hukum ini. Walil Bukhari, dan riwayat milik Imam Bukhari, karena yang pertama tadi lafadznya umum, baik Bukhari maupun Muslim. Bukhari punya riwayat tersendiri yang berbeda lafadznya. Nabi mengatakan perintah. Kalau lafadz yang pertama tadi yaghsilu dzakarahu, mengatakan laki-laki itu yang mengeluarkan mani mencuci kemaluannya. Tapi kalau di lafadznya Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda, seakan-akan Nabi menyuruh Miqdad Aswad, cucilah engkau kemaluanmu lalu berwudu. Tapi maknanya sama, hanya berbeda lafadznya saja. Dalam lafaz khusus riwayat Muslim ada lagi riwayat yang lain, tawadda wa farjak, berwudulah, jangan lupa percikan atau bersihkan kemaluan. Dan kalimat madhah ini meskipun pada umumnya maksudnya adalah dipercikan, intoh atau rush, namun yang dimaksud di sini agar selaras dengan hadis yang pertama atau riwayat yang pertama dengan mengucapkan yaghsil, maka madhah di sini maksudnya adalah mencuci secara keseluruhan, tidak hanya dipercikan saja. Baik, kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh terkait makna global hadis ini. Yaqulu Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan katsiral madi. Kata Syekh Ali berkata, aku laki-laki yang mudah sekali keluar, mudah terpancing syahwatnya, kemudian keluar apabila terbesit pikiran yang berkaitan dengan hal demikian, mudah keluar. Wa kuntu aghtasilu minhu hatta syaqqa alayya al-ghusl. Kata Syekh Ali, sebelum bertanya ini selalu mandi setiap kali keluar air madi. Ketika keluar air madi, beliau selalu mandi. Li'anni aqwalantu hukmahu hukmal mani. Karena saya kira hukumnya sama hukumnya mani. Nah, ini pemahaman Ali sebelum beliau memerintahkan Miqdad bin Aswad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Ali menyamakan mandi dengan mani? Karena sama-sama keluar karena syahwat. Ya, menurut Ali, oh ini sama. Saya mandi, keluarnya meskipun caranya berbeda, bentuknya pun berbeda, atau kuantitasnya berbeda, ya, tidak memancar seperti mani, tapi sama-sama karena syahwat. Dan menurut Ali, saya mandi setiap kali keluar mani. Fa'aradtu an ata'akkada min hukmihi. Berarti Ali merasa ada yang kayaknya enggak seret kalau saya setiap kali mandi, maka saya tanyakan. Malu, tapi beliau tanyakan. Maka aku ingin menegaskan, meyakinkan diriku, ta'akkud min hukmi, tentang hukumnya, hukum mandi itu sendiri. Wa aradtu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku ingin langsung tanya kepada Nabi, wa likauni hadhihi al-mas'alati tata'allaqu bil furuj. Namun karena masalah ini berkaitan tentang kemaluan,
wa ibnatuhu tahti, dan anaknya dia di bawah wilayahku, atau di bawah kewalianku, di bawah tanggung jawabku, maksudnya adalah istriku, anaknya. Fastahyaitu min su'ali, aku malu untuk langsung bertanya kepada Nabi. Fa amartul Miqdad an yas'alah, aku minta Miqdad untuk bertanya. Fasa'alahu, lalu beliau bertanya. Faqal idza kharaja minhu al-madhi falyaghsil dzakarahu, apabila keluar madhi maka hendaknya dia mencuci kemaluannya, meskipun bisa dipastikan atau gambaran besarnya bisa diyakini bahwa Nabi tidak tahu yang ditanya oleh Miqdad itu sebenarnya majikannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala atau sahabat Ali. Ya, bisa jadi pertanyaan Miqdad hanya menyebutkan anonim. Ya Rasulullah ada laki-laki yang suka keluar madhinya. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Kata yang mengatakan dia si laki-laki itu mencuci kemaluannya hatta yataqallas al-kharijun nashi'u min al-haram. Dicuci seluruh kemaluannya, tujuannya agar benar-benar kemaluan tersebut selesai dari syahwatnya, selesai dari gejolak yang panas dalam dirinya. Birashihi bil ma, dengan cara menyiramkan air kepada kemaluan tersebut dengan air. Wa yatawadda, kemudian berwudu. Kenapa Nabi perintahkan berwudu? Likaunihi kharijan min ahadis sabilain, karena madhi pun termasuk cairan yang keluar dari salah satu dua jalan atau dua jalur, kubul dan dubur. Dan kita tahu bahwasanya kalau ada benda yang keluar, kotoran, najis yang keluar dari kubul dan dubur ini, hukumnya membatalkan wudu. Atau dengan kata lain seorang dalam kondisi berhadas, sehingga Nabi juga menyarankan memerintahkan untuk berwudu. Wal khariju min ahadihima huwa ahadu nawaqidil wudu. Fayakunu sallallahu alaihi wasallam qad arsyada as-sa'ila bihadzal jawab ila amrin syar'i wa amrin tibbi. Lewat jawaban ini, kata Syekh, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pengajaran hukum syar'i, diantaranya kalau keluar madhi harus berwudu sebelum dicuci dulu kemaluannya. Yang kedua, kata Syekh, amrul tibbi, ada makna tersembunyi. Kenapa Nabi SAW sampai memerintahkan harus atau diminta untuk mencuci seluruh kemaluan, tidak hanya ujung kemaluannya saja. Seperti halnya orang sedang istinja atau istijmar, sedang cebok, tapi disuruh malah semua kemaluannya. Bahkan riwayat yang lain disebutkan sampai khasiyatain atau unsayain, mohon maaf, sampai 2 biji kemaluannya ikut dicuci juga dalam riwayat yang lain disebutkan. Kata beliau, ini ada perkara medis juga, agar seseorang bisa menurun syahwatnya, gejolaknya karena panas yang ada dalam tubuhnya ketika syahwatnya memuncak, disiram dengan air sehingga jadi dingin, kemudian hilang pikiran-pikiran itu. Ini diantara yang disebut oleh Syekh. Namun Syekh tidak lupa menyebutkan bahwa perkara ini memang ada titik khilaf di antara para ulama, yaitu dalam hal cara membersihkannya. Meskipun terkait najisnya, para ulama sepakat bahwasanya madhi itu najis. Yang kedua, yang keluar madhi pasti hadas. Manusia atau laki-laki, wanita yang keluar air madhinya pasti berubah statusnya menjadi muhdits, orang yang berhadas. Dua ini disepakati, kenajisan madhi dan hadasnya orang yang keluar air madhi. Yang khilaf apa? Cara membersihkannya. Kata Syekh, "Dhahabal Hanabilah wa ba'd al-Malikiyyah ila wujubi ghusl adh-dhakari kulli." Mazhabnya Malikiyah dan juga Hanabilah, atau sebagian Malikiyah dan juga Hanabilah,
ila wujubi ghusl dzakari kulli, memerintahkan membersihkan atau mencuci atau membasuh seluruh kemaluan dari ujung ke ujung. Mustadillina bihadzal hadits wa ghairihi, dengan berdalil hadis yang tadi kita sebutkan dan juga hadis-hadis lain. Haitsu sharahat bi ghusl dzakar, di mana hadis-hadis yang disebutkan tentang mandi ini sharahat terus terang mengatakan ghusl, mencuci. Ya, tidak hanya tathhir atau tanzif, ya, tapi disuruh mencuci. Sehingga menurut mereka, mazhab Hanabilah dan juga Malikiyah, sebagian dari Malikiyah memahami bahwa ghusl ini maksudnya adalah dicuci seluruh kemaluannya. Wa huwa haqiqatun yutlaqu alaihi kullu. Dan inilah hakikat ghusl, ya, dan juga hakikat zakar. Hadisnya menyebutkan lafaz zakar, kemaluan. Kalau Nabi SAW, menurut mereka, kalau Nabi meminta hanya ujung kemaluannya saja, pasti lafaznya akan berbeda. Ujung kemaluannya yang dibersihkan, atau hanya memerintahkan untuk tathhir atau tanzif dan lain sebagainya. Tapi di sini, ya, Nabi SAW mengatakan ghusl zakar, mencuci kemaluan, dan kemaluan kalau diucapkan secara spontan maksudnya adalah seluruh kemaluan. Sedangkan mazhab yang kedua yang menganggap bahwa meskipun yang diucapkan kemaluan, tapi yang dimaksud adalah tetap ujung kemaluannya saja. Nah, ini namanya takwil. Ya. Kalau makna zahir adalah makna yang lebih kuat, yang lebih spontan kita pahami dari sebuah ucapan. Tapi mazhab yang kedua, yaitu jumhur ulama, mengatakan bahwasanya maksudnya adalah wujub ghaslil mahal alladhi asabahu al-madhi, mencuci kemaluan atau area yang terkena madhi saja, ya, baik ujungnya atau bagian lain yang memang terkena madhi, tidak harus seluruhnya. Nah, ini menurut mazhab jumhur. Li'annahu al-mujibu lil ghasli fayaqtasiru alaihi. Karena menurut jumhur ulama selain Hanabilah dan Malikiyah, bahwa yang mewajibkan seseorang lil ghusli, mencuci atau membasuh kemaluan adalah karena madhi yang keluar, maka yang dibersihkan ya area yang terkena madhi saja, tidak harus seluruhnya. Ini madhabnya jumhur ulama. Dan Syekh di sini lebih condong ke pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menurut beliau arjah, lebih kuat. Meskipun yang masyhur yaitu pendapat jumhur, sering kita tahu madhi ya sama seperti cebok, dari kencing, hanya kemaluan ujungnya saja, atau ujung kemaluan saja, atau area yang terkena najis saja. Nah, namun di sini Syekh lebih condong kepada mazhabnya Hanabilah yang merintahkan atau memahami makna hadis ini harus dicuci semuanya. Dan Syekh tidak lupa menyebutkan beberapa alasan. Ya, kata beliau, wal qaulul awwalu arjahu li umur. Al-awwal anna ghuslahu huwa al-haqiqatu min al-hadits. Mencuci seluruh kemaluan itu makna hakiki dari sebuah hadis tadi. Hadisnya mengatakan kemaluan, ya, maksudnya adalah seluruhnya. Wa ghuslu ba'dihi majaz. Adapun mencuci atau membersihkan sebagiannya adalah makna majaz. Makna majaz, bukan makna hakiki. Karena Nabi mengatakan kemaluan. Kalau kita pahami sebagian kemaluan, oh berarti kita mencoba mengalihkan dari makna aslinya. Ila qarinatin yahtaju ila qarinatin qawiyyah. Di mana kalau kita alihkan makna kemaluan ini ke makna sebagian kemaluan, membutuhkan qarinah, dalil pendukung. Ya, dalil pendukung yang lain yang kuat yang membawa atau menjadikan kita maknainya ke makna selain makna hakiki. Al-thani annal madhya fihi syabahun minal mani. Kata Syekh, karena madhi punya kesamaan dengan mani, ya, min nahyati sababi khurujiha. Apa kesamaannya kata Syekh? Karena alasan atau penyebab keluarnya sama, yaitu syahwat. Wa taqarubi launihima,
sama warnanya atau mirip warnanya. Wa ghairi dzalik, dan juga yang lain dari mulai baunya kan, memiliki kemiripan meskipun tidak sama 100%. Kan? Kelengketannya ada mirip, madi lengket, madi juga lengket. Fa huwa ashbahu ma yakunu bi janabatin sughra. Kata Syekh, bisa kita katakan madi itu junub kecil. Ya. Jadi mani junub besar harus mandi, mandi junub kecil. Yaqtasilu fihi min ghuslil badani kullihi ala ghuslil faraj. Nah, dengan begitu, karena ada kemiripan, kemudian menurut beliau mani itu adalah junub kecil, sehingga perlu ghusl, perlu dicuci seluruh kemaluannya, sebagaimana kalau junub besar perlu dicuci seluruh badannya. Al-thalith, hal yang ketiga, annahu yatasarrabu min hararati syahwah fanadhuhu kullihi munasib. Kata Syekh, madi itu keluar karena panasnya syahwat. Maka kalau kita cuci seluruh kemaluannya, cocok, pantas. Liyataqallasal khariju bitabrini, agar berhenti dengan cara mendinginkan kemaluan tersebut. Mendinginkan kemaluan tersebut dengan cara dicuci semuanya, dibasuh semua kemaluan. Namun ikhwatibillah rahimakumullah, hal ini masih sampai saat ini ya, menjadi khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya sebagian teman-teman condong ke pendapat jumhur yang menyebutkan bahwa madhi sama seperti air kencing biasa, ya, cukup dicuci area yang najis saja, ujungnya atau area lain yang terkena najis tersebut, masihlah, ya, tidak masalah. Ya. Sebagaimana yang masyhur yang kita ketahui ya, dari dulu. Namun di sini mungkin ada hal yang baru dari teman-teman. Ya. Ada di antara pendapat ulama yang mewajibkan mencuci seluruh kemaluannya, meskipun tidak kena najis kemaluannya. Ya. Bahkan ya, di antara yang disebutkan dalam beberapa riwayat sampai biji kemaluannya atau biji telur kemaluannya, atau apa nyebutnya, buah zakar. Baik, kita sebutkan beberapa faedah yang disebutkan Syekh dari hadis ini. Yang pertama, najasatun madi. Ya, dari hadis ini kita yakin 100% bahwasanya madi adalah najis, dan ini disepakati oleh para ulama. Wa annahu yajibu ghusluhu, ya, bahwasanya madi diwajibkan untuk dibersihkan karena najis. Walakin yu'fa an yasirihi bisababil masyaqqati kama dzakara ba'dul ulama. Namun kalau yang keluar sedikit, yang menempel sedikit di pakaian kita, sebagian ulama mengatakan ini insya Allah ditoleransi, dimaafkan. Karena kalau yang sedikit ini susah menghindarinya. Kalau banyak, ya, kalau lebih baik diganti atau dicuci sampai benar-benar hilang najisnya. Kalau kemaluannya jelas wajib kita bersihkan, ya, baik dengan madhab yang mengharuskan seluruh kemaluan atau ujungnya saja, tapi tetap wajib dibersihkan kemaluannya. Tapi kalau najis yang terkena ke pakaian, ya, menurut beliau kalau hanya sedikit, dan itu seringnya seperti itu, nanti keluarnya hanya sedikit dan susah kita untuk mencari-carinya areanya mana, ya, atau susah untuk menghindarinya, maka sebagian ulama mengatakan ini dimaafkan, ditoleransi, tidak masalah untuk dipakai untuk ibadah. Cuma kalau tidak ada masyaqqah, kita mampu untuk menggantinya, lebih baik kita ganti atau kita cuci terlebih. Yang kedua, annahu min nawaqidil wudu. Di antara fadilah yang juga disepakati sudah kita sebutkan tadi, selain madinya najis, yang kedua membatalkan wudu, sepakat. Li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Alasannya jelas karena madi juga keluar lewat jalur yang sama seperti kencing, ya, dan juga cairan yang lain. Yang ketiga, wujubu ghusliz zakar. Beliau mengulangi lagi di sini, mazhab beliau mewajibkan mencuci seluruh kemaluan. Ya. Wa qad warada fi ba'd al-ahadits wa ghuslil unthayain. Dan
ada di beberapa hadis yang lain disebutkan diwajibkan mencuci 2 buah zakar tadi, ghusl unsayyin. Yang keempat, annahu la yujibu ghuslal atau ghuslal badani kal janabah wa huwa ijma'. Yang disepakati juga madhi tidak mewajibkan mandi junub seluruh badan. Kalau mandi yang keluar dengan cara memancar ada rasa nikmat, kemudian membuat kita letih, malas dan lemas, ya, itu diwajibkan mandi. Dan mandi junub wajib membasuh atau mengalirkan air ke seluruh anggota badan, seluruh kulit, sehingga kita wajib menyiram dari ujung sampai ujung. Itu junub. Tapi kalau madhi tidak mewajibkan mandi, cukup berwudu saja. Yang kelima, annahu la yakfi fi izalati al-madhi al-istijmar bil hijarati kal bawli bal la budda min al-ma'. Menurut beliau, ya, karena beda dengan air kencing biasa. Kalau air kencing biasa boleh membersihkan dengan selain air, ya. Kalau membersihkan kemaluan atau cebok dengan air disebutnya apa dalam syariat ini? Istinja. Kalau dengan media selain air disebut istijmar, menggunakan benda kasar atau benda kasar, yang kering dari daun, atau tisu, batu, kayu dan lain sebagainya yang tidak dimuliakan, bukan sesuatu yang muhtaram. Tapi kalau madhi harus pakai air menurut beliau. Harus pakai air, tidak bisa memakai istijmar. Ya, tidak boleh menggunakan media selain air kecuali kalau mendesak, kecuali kalau memang tidak ada air, ya. Tapi kalau kencing biasa kan memang ada pilihan, meskipun ada air kita tetap boleh pakai istijmar, ya. Seseorang ketika air kencing biasa boleh tidak pakai air, ya. Contohnya di bandara-bandara yang rata-rata di toiletnya tidak menyediakan air, meskipun di luar toilet ada wastafel, ada air yang keluar banyak. Tapi kita boleh pakai tisu saja dengan mencukupkan diri dengan istijmar, ya. Tapi kalau madhi menurut beliau harus menggunakan air. Wallahu a'lam. Nah, ini berkaitan dengan hal yang najis. Yang pertama yaitu madhi. Hadis berikutnya, hadis yang ke-24. Masih berkaitan tentang hadas juga, atau yang berkaitan dengan najis. An Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala, dari salah seorang bernama Abbad bin Tamim dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, semoga Allah meridainya, qala syukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalah. Sempat dilaporkan kepada Nabi atau dikeluhkan atau ditanyakan kepada Nabi seseorang, yukhayyalu ilaih, dia terbesit dalam pikirannya, annahu yajidu syai'a fi shalah, lagi sholat ada sesuatu yang keluar, menurut dia, jadi terpikir tapi ragu-ragu, ya. Nah, ini maksudnya adalah apa? Kentut, ya, maksudnya adalah kentut. Jadi ditanyakan kepada Nabi SAW, dan lagi-lagi ini salah satu hal yang perlu diteladani dari para sahabat, ya. Mereka ketika tidak tahu hukumnya tanya kepada Nabi SAW. Kalau orang yakin ada yang keluar dari kubul dan duburnya, dia harus batalkan sholatnya. Yang ditanyakan oleh para sahabat sini adalah ketika seorang ragu-ragu, kayak ada tapi nggak yakin, dengar suara tapi kayaknya suara perut keroncongan atau apa, dia sakit perut tapi ragu-ragu tadi kentut atau enggak. Nah, di sini Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang juga membuktikan kemudahan bagi umat Islam, ya, karena keraguan ini kadang-kadang membuat sulit, jadi sampai membuat orang was-was, itu menyiksa sekali was-was itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi? La yansarif,
Kata Nabi, jangan dia beranjak atau tidak membatalkan sholatnya, tidak keluar dari sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Nah, seperti ini kan tidak kelihatan ya, tidak ada zatnya tapi tidak kasat mata ya, harus pakai sensor baru kelihatan. Nah, maka caranya apa? Membuat kita yakin, yaitu diantara dua hal yang menjadi tanda-tanda itu tadi, suara kentut atau bau. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya, apa yang dilakukan dia? Sarannya Nabi, lanjut sholatnya. Kenapa? Karena hadatnya dia atau kentutnya dia itu meragukan. Sedangkan posisi status sucinya dia itu sudah dia yakini. Dia sudah mulai sholat. Dia sebelum sholat sudah pasti dia berwudu. Saat dia memulai sholat dia sudah yakin dalam kondisi taharah. Ya, ada dua hal jadi di sini. Yang pertama, status dia bersuci atau taharahnya. Yang kedua, status dia berhadas. Taharahnya dia yakin karena dia sudah berwudu sebelum sholat. Nah, hadasnya dia yang ragu. Tadi kentut atau enggak? Diambil dari hadis ini kaidah bahwasanya al-yaqin la yazulu bisyak. Ini salah satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana disebutkan Syekh juga di sini. Kaidah yang begitu universal, sangat mendasar sekali dalam fikih. Ya. Atau seringkali disebut al-qawaid al-khams al-kubra. Kaidah fikih yang ada 5, ya, yang pernah kita bahas dalam penjelasan Arba'in Nawawi. Kalau teman-teman masih ingat, ada innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya semua hal tergantung pada niatnya. Kemudian al-yaqin la yazulu bisyak, kemudian al-urfu muhakkam, ya, dan juga kaidah-kaidah yang lainnya yang jumlah totalnya ada 5 kaidah kandung, ya, induk. Di antaranya adalah al-yaqin la yazulu bisyak, sesuatu yang kita ketahui dengan yakin tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang baru datang dengan status meragukan. Dan ini bagaimana memudahkannya, menjadikan kemudahan bagi kaum muslimin dari sisi seseorang jadi tidak perlu repot-repot lagi memikirkan hal-hal yang meragukan tadi. Dan kalau seseorang paham kaidah ini, insya Allah selain perkara ini pun mudah bagi dia untuk menyelesaikan solusinya. Dalam sholat contohnya, ya, kalau orang lagi sholat ragu jumlah bilangan sholat, ragu antara 3 dan 4, ya. Kalau seorang ragu antara 3 dan 4, berarti ada 2 hal yang diyakini, ada 2 hal, yang satu diyakini, yang satu meragukan. 3 rakaatnya yakin sudah pasti, tapi rakaat yang keempat yang meragukan. Kalau pilihannya antara 3 dan 4, berarti yang 3 sudah pasti kan? Tinggal yang 4 ini yang meragukan. Maka dia praktekkan kaidah ini. Tidak usah bingung-bingung. Rakaat 4 ini, ya, karena meragukan dianggap tidak ada. Kembali ke asalnya. Kembali ke hal yang memang sudah kita yakini, yaitu kita baru sholat 3 rakaat, tambahkan 1 rakaat. Seperti itu. Ada juga dalam hal-hal yang lainnya yang diambil dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh. Hadal hadis kama dzakara an-Nawawi rahimahullah min qawaid al-Islam al-'ammah wa usulih allati tubna 'alayha al-ahkam al-katsirah al-jalilah. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi termasuk kaidah di dalam Islam yang begitu universal, yang begitu mendasar, allati tubna 'alayha al-ahkam al-katsirah. Dengan kaidah ini banyak hukum-hukum yang dibangun didasarkan dari kaidah ini, dan banyak sekali hukum-hukumnya. Termasuk di antaranya yang tadi, permisalan yang tadi kita sebutkan. Wa hiya anna al-asla baqa'ul asya'il mutayaqqinati 'ala hukmiha. Apa kaidahnya? Asalnya, ya, dasarnya adalah baqa'ul asya'il mutayaqqinah atau mutayaqqin. Masih
berdirinya, masih adanya sesuatu yang kita yakini, ya, hukumnya, fala yu'dalu anha, kita tidak berpindah dari hukum yang sudah kita yakini tadi, li mujarradi syukuki wa dhunun, hanya karena keraguan atau prasangka. Hanya karena keraguan atau prasangka. Dan memang selaras juga, ya, di antara hadis Nabi SAW, kita menjauhkan diri dari prasangka, meskipun maksud dari menjauhkan prasangka adalah prasangka buruk kepada seseorang. Nah, namun di sini juga sama, kita diminta untuk menghilangkan prasangka tadi, ya. Kita kembali kepada sesuatu yang membuat kita yakin. Sehingga kalau ada prasangka, jangan kita berpindah ke prasangka tersebut sampai ada hal yang membuat prasangka tersebut berubah menjadi yakin, dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda. Ya, tanda tadi, ya, orang ragu kentut. Kentut itu prasangka dia, ragunya dia. Dia baru bisa meyakini kentut itu sampai ada tanda-tandanya apa? Hatta yasma'a sautan, mendengar suara kentutnya, au yajida rihan, dia mencium bau kentutnya. Sawa'un qawiyati syukuku au dha'ufat, sama saja baik syukuk tersebut qawiyat, ya, keraguan tersebut kuat, ataupun dha'ufat, lemah, madama lam tasil ila darajatil yakin, selama tidak sampai ke derajat yakin. Wa amsalatu dzalika katsiratun la takhfa minha hadzal hadits, ya, misal tentang kaidah ini begitu banyak. Jadi kaidah al-yaqin la yazulu bisyak itu bukan lafaz hadis. Nah, itu rumusan para ulama, ya, yang diambil dari intisari hadis-hadis yang sama, ya, maksudnya, ya, sama tujuannya. Kemudian para ulama simpulkan, sudah kita buat kaidah fikih yang bisa jadi pegangan, ya. Karena hadis-hadis Nabi SAW terbatas, Nabi hanya mencontohkan, tapi kasus-kasus dalam fikih banyak sekali yang tidak ada hadisnya, sehingga kita perlu pegangan kaidah, ya. Para ulama merumuskan kaidah ini, al-yaqin la yazul bisyak. Kalau kita dapati kasus yang mirip, pakai saja kaidah ini, hilangkan keraguan, kita pegang keyakinan. Nah, di antaranya adalah kebalikan dari hadis ini. Seseorang dia ingat betul atau yakin betul bahwasanya dia sudah berhadas. Misalnya dia tadi jam 9 misalnya, dia yakin betul jam 9 ke toilet, ya. Pas waktu sekolah atau kerja izin ke toilet, buang air kecil. Kemudian datang waktu sholat zuhur, kemudian dia ragu, tadi wudu atau belum? Nah, tadi sudah wudu atau belum, ya? Nah, wudu ini posisinya berbeda dengan contoh yang pertama. Yang pertama tadi toharohnya, wudunya yang yakin, hadatnya yang meragukan. Tapi dalam kondisi yang tadi yang baru ini, jam 9 dia yakin berhadat, wudunya yang ragu. Maka bagaimana sikap dia? Tinggalkan keraguan, anggap bahwasanya dia belum berwudu sama sekali, ya? Karena dia sudah yakin dalam kondisi hadat, kan dia pegang kaidah yakin ini. Tidak usah bingung-bingung, tinggal berwudu saja. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama berkaitan tentang hal ini. Famadama al-insanu mutayaqqinan lit-taharah thumma syakka fil hadath fal aslu baqa'u taharati. Beliau ulangi lagi di sini, ya. Kalau seandainya seseorang yakin sucinya kemudian ragu dalam hadatsnya, maka asalnya dia masih dalam kondisi suci. Wabil aqs, kebalikannya, faman tayaqqana al-hadath, dia yakin hadatsnya, wa syakka fi taharah, tapi ragu dalam taharahnya, wudunya, fal aslu baqa'ul hadath, maka dia kembali ke asalnya, yaitu yakinan dia masih dalam kondisi hadas, belum bersuci. Wa min hadha thiyab wal amkinah, termasuk juga dalam baju dan juga pakai tempat salat, baju atau tempat salat. Nah, ketika kita mendapati sejadah misalnya, nah, ada sejadah kita pakai, biasa kita pakai setiap hari untuk salat, ya. Kemudian tiba-tiba ragu misalnya anaknya tadi ngompol, ya, kemudian kena enggak ya? Kira-kira kena apa enggak ya? Kena air ompol anak saya ketika ngompol tadi atau enggak ya? Sejadah ini.
maka dia lihat ada nggak tanda-tandanya yang membuat dia yakin bahwasanya sajadah ini sudah menjadi najis sehingga wajib dia cuci atau ganti dengan sajadah lain, jangan pakai sajadah tersebut. Tandanya apa yang membuat dia yakin? Tadi kalau kita bisa melihat warnanya atau baunya, ya. Suara ada dan najis, nggak ada ya? Air, ada yang gitu, ada suaranya. Berarti kalau di sejadah itu warna atau bau, ada nggak warna atau bau yang membuat kita yakin, yang identik bahwasanya itu najis, persingnya dan lain sebagainya? Kalau nggak ada, ya sudah, hilangkan keraguan, kembali ke asal bahwasanya sejadah itu masih suci, tidak kena najis. Karena kena najisnya tadi kita ragu. Begitu juga tempat dan lain sebagainya. Dipraktekkan kaidah umum ini. Fal aslu fiha taharah. Bahwasanya pakaian dan tempat asalnya adalah taharah. Illa biyaqini najasatiha, kecuali dengan yakin tentang kenajisannya, ya. Kita yakini kenajisannya dengan yakin. Sebagian ulama juga menjadikan kaidah ini pada hal makanan atau hewan-hewan yang tidak dimakan. Hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, apakah najis atau tidak? Ya. Ini tidak disebutkan hadis-hadisnya, ya. Sehingga ulama kalau menggunakan kaidah ini menyamakan bahwa pada dasarnya semua hal aslinya suci, ya. Kalau ada hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti misalnya singa, ya, atau hewan-hewan lainnya, hewan tersebut pada asalnya tidak najis sampai ada dalil yang menyebutkan kenajisannya. Kalau ada dalil yang menyebutkan dengan yakin, kita membuat yakin oh ini najis, baru kita yakin najisnya. Tapi kalau tidak ada, kembali ke asal, ke sucian hewan tersebut, atau hewan-hewan yang lainnya. Wa min dzalika adadul raka'ati fis shalah. Jadi kita contohkan, beliau sebutkan termasuk diantaranya jumlah bilangan salat, rakaat salat. Faman tayaqqana tsalatan mathalan, siapa yang yakin 3, wa syakka fil rabi'ah, kemudian ragu sudah 4 atau belum, fal aslu adamuha, maka asalnya adalah tidak adanya rakaat yang keempat tadi, ya, belum kita kerjakan, itu yakin, sudah pasti, ya. Sudah ada atau tidaknya itu ragu, maka tinggal, ya. Kita kembali ke yang kita yakini. Wa min dzalika man syakka fi talaqi zaujatihi, termasuk juga dipraktikkan dalam hal talak. Kalau ada seseorang ragu, tadi marah-marah, kemudian sumpah serapah, mengucapkan kata-kata yang dia nggak sadar, saking marahnya. Kemudian istrinya pulang misalnya ke mertua kita, misalnya ke rumah orang tua dia. Kemudian laki-lakinya ragu, tadi saya menceraikan istri saya atau tidak, misalnya. Istrinya pun udah ingat, misalnya, istrinya udah ingat. Maka kita praktekkan kaidah ini juga. Ada 2 hal yang kita yakini dan yang kita ragukan. Suami istri yakin sudah nikah, ya. Suami istri sudah yakin dengan nikah sah, sudah hidup berumah tangga, sudah punya anak malah. Sudah yakin dia nikah. Nah, akad nikahnya sudah dia yakini. Yang dia ragukan apa? Talaknya. Ini pernikahan sudah berubah menjadi perceraian atau belum? Dengan talak dia. Dia ragu, maka kembali ke asal. Dia pada dasarnya masih dalam kondisi suami istri, yang masih sah menikah. Jadi tidak perlu dipikirkan yang meragukan tadi. Wa hakadha minal masail katsiratin allati la takhfa. Dan banyak sekali kata Syekh permisalan kasus-kasus yang bisa saja terjadi, ya, yang bisa dipraktekkan dengan kaidah ini. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh, ada 5 faedah. Sebutkan secara singkat. Yang pertama, al-qa'idatul 'ammah wa hiya anna al-asla baqa'u ma kana 'ala ma kana. Syekh menyebutkan lafaz kaidah yang lain, ya. Kaidah yang masyhur juga disebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Lafaz lainnya kata Syekh baqa'u ma kana 'ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ya, pada asalnya adalah sesuatu yang sudah ada, ya, sudah kita yakini, masih tegak hukumnya, masih diakui hukumnya, ya, sampai ada datang dalil yang merubahnya.
atau tanda-tanda yang membuat kita bisa merubah hal yang asal tadi. Atau bisa jadi al-aslu baqa'u makan ala makan ini cabang dari kaidah al-yaqin la yusul bisyak. Karena memang kaidah yang 5 tadi di antara innamal a'malu binniyat, al-yaqin la yusul bisyak, al-'urfu muhakkam, ya. Kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir, ya. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Kaidah-kaidah ini adalah kaidah umum yang di bawahnya memiliki anak-anak kaidah lain, cabang-cabangnya, ya, di antaranya ini. Yang kedua, anna mujarrad asy-syakki fil hadath la yubtilu al-wudu'a wa as-shalah. Ragunya seseorang dalam hadas tidak membatalkan wudu dan tidak juga membatalkan salat. Yang tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan salat. Yang ketiga, tahrimul insiraf min as-salati li ghairi sababin bayyin. Syekh sampai menyebutkan di antara faedah hadis ini malah dilarang, haram membatalkan salat dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak jelas. Karena memang sholat diawali dengan niat dan kita harus menyempurnakan sholat tersebut. Kita sudah ihram dengan takbiratul ihram, kita harus sempurnakan. Tidak kita batalkan sholat itu kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Ya, di antaranya hadas yang meyakinkan. Lain hal dengan sholat sunnah. Ya. Kalau sholat sunnah boleh kita batalkan, meskipun bukan karena hadas. Misalnya karena dipanggil orang tua, ya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya dipanggil orang tua lebih penting daripada sholat sunnah, lebih mulia. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kisahnya Jurayj, ya. Salah seorang dari Bani Israil, ya, yang beliau diuji karena maksa melanjutkan sholat sunnahnya tanpa menghiraukan panggil dari ibunya. Kemudian ibunya mengucapkan doa yang qadarullah terjadi pada diri dia. Para ulama menyebutkan di antara faedah yang diambil dari hadis Jurayj tersebut adalah bahwa panggilan orang tua harusnya lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Kita sebutkan beberapa hal yang lain setelah menggunakan. Baik, ikhwati billah rahimani wa rahmatullah. Faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh, anna ar-riha al-kharijata min ad-dubur bi sawtin aw bi ghairi sawtin naqidatun bil wudu. Angin yang keluar dari dubur atau kentut, baik dengan suara atau tanpa suara, itu membatalkan wudu. Maksudnya bagaimana? Kok bisa faedah ini diambil dari hadis ini? Bukankah tadi hadisnya menyebutkan bahwasanya harus dengar suara dulu? Ya. Nah ini kita perlu perhatikan. Lafaz hadisnya adalah hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau mencium bau, Jadi kalau misalnya kita dapat tandanya satu dari dua hal ini, maka sudah cukup. Ya, karena lafadznya adalah atau. Beda kalau Nabi SAW mengatakan wa, ya, bisa jadi maknanya harus dua-duanya, bau dan suara, ya, dari kentut tersebut. Tapi Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz au, ya artinya pilihan, ya. Au itu litahjir, boleh pilih mau tanda yang pertama yaitu suara atau tanda yang kedua bau. Maka kata Syekh sini rih al-kharijah min ad-dubur, selama kita mencium bau dari angin yang keluar dari dubur, bi saut au bi ghairi saut, baik suara atau tanpa suara, karena memang ada kentut yang tidak bersuara, ya. Naqidatun lil wudu, itu sudah pasti membatalkan wudu. Sehingga beliau tegaskan lagi di dalam poin yang kelima, yuradu min sama'is saut wa wujdan ar-rih fil hadits at-tayaqqun min dzalik. Yang dimaksud dari mendengarnya suara atau mendapatkan bau dalam hadis adalah, maksudnya adalah seseorang at-tayaqqun, mencoba meyakinkan diri dengan hal-hal demikian. Falau kana la yasma' wa la yashum wa tayaqqana bi ghairi hadaini at-tariqain intaqada wudu'uhu. Ya. Kalau seandainya dia tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, ya, tapi dia bisa yakin bahwasanya itu sudah keluar hadas, ya, intaqada wudu'uhu, maka batal wudu. Ya, kan biasanya kalau kita dengar suara, biasanya tidak ada
Tidak ada baunya, ya. Kalau tidak ada suaranya tapi lebih bau biasanya ya. Nah kalau misalnya orang tidak dengar suara, tidak ada bau, bisa nggak tetap yakin? Bisa, ya. Misalnya dia kerasa basah misalnya, ya sudah pasti ya. Dia keluar ada basah di celananya, berarti ada yang keluar dari kemaluan kubur maupun kubur dia, maka dia batalkan. Ya, maka dia batalkan. Intinya ya tidak harus dengan tanda yang disebutkan oleh Nabi ini, ya. Nabi SAW di antaranya yasma' sautan aw yajid rihan, bisa saja orang yakin dengan tanda yang lainnya. Intinya kita tidak membatalkan sholat kita kecuali kita yakin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang hadis hukumnya air kencing anak kecil atau bayi, terutama yang belum makan makanan atau minuman selain ASI. Ya, baik yang laki-laki dan yang perempuan karena memang hukumnya berbeda. Kemudian ada juga hadis tentang bagaimana membersihkan najis. Ya, dicontohkan ada hadis tentang ada badui yang kencing di masjid. Allah alam bagaimana bisa badui ini datang ke masjid kemudian kencing. Nah, disebutkan di hadis setelah itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما